hari ini kami akan mengambil tema, yaitu sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah yang pada malam hari ini akan kami bahas tentang sifat wujud. Wujud yang dimaksud itu bagaimana dari sisi pandangan hakikat. Kalau wujud dari sisi syariah, cukup kita menandai wujudnya Allah dengan adanya wujudnya dunia dan seisinya. Karena wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai petanda atas wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana hal-hal yang diwujudkan itu menandakan adanya yang mewujudkan. Bapak Ibu, akhirnya secara syariat kita mengatakan bahwasanya apa yang diwujudkan Allah itu nyata. Sedangkan yang mewujudkan kita yaitu Allah, hati kita masih mengatakan masih gaib atau tidak nyata. Sehingga di situ dikatakan secara syariat sudah cukup bagimu untuk meyakini bahwasanya Allah itu wujud, dengan bukti adanya wujudnya selain Allah yang diwujudkan Allah. Memakai pedoman hal-hal yang diwujudkan Allah itu sebagai bukti burhan tanda wujudnya Allah. Bapak Ibu, ini tidak salah ya. Menurut pandangan syariah itu tidak salah. Karena rumusnya dalam syariah wujudnya Allah itu ditandai dengan wujud selain Allah, karena selain Allah itu yang mewujudkan itu Allah. Diibaratkan wujudnya bangku sebagai tanda adanya yang mewujudkan bangku. Dan ini tidak salah. Dan ini benar miturut pandangan syariah. Tetapi kalau kita naik satu tingkat lagi dari pandangan hakikat, kita akan menemukan wujudnya Allah, maka kita harus meniadakan hati ini wujudnya selain Allah. Sebab Bapak Ibu hadirin, perkara apa yang diwujudkan Allah itu manakala masih tampil di dalam hati, maka jangan harap Allah itu hakul mubin, Allah itu nyata, tidak bisa. Sedangkan rumus pedoman di dalam hukum hakikat justru wujudnya Allah itu sebagai bukti burhan atas ketidakwujudnya selain Allah. Ini satu sisi kalau tidak paham memang membingungkan, ya. Membingungkan. Katanya selain Allah itu wujud dan diwujudkan Allah. Lah kok ini tidak boleh wujud, manakala ingin membuktikan yang memiliki wujud aslinya itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 ataupun surah Al-An'am ayat 79 kita jadikan sebagai referensi penghayatan
tentang masalah wujudnya Allah itu aslinya jengleh nyata. Bapak Ibu, tadi selain Allah secara syariat itu wujud sebab diwujudkan Allah. Oke. Ini bagaimana caranya hati ini tidak mewujudkan selain daripada Allah itu? Bagaimana caranya? Karena ini sebagai harga mati, manakala hatimu ingin menyatakan wujud kang sejatinya Allah itu bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ayo kita angan-angan dengan hati yang tulus. Wujudnya dunia iki sebetulnya kan tidak wujud. Olehnya wujud kan ada yang mewujudkan. Berarti asli sifat dunya selain Allah maksudnya ya, makhluk aslinya kan nggak punya sifat wujud. Aslinya kan nggak wujud. Nah, kalau kita berpandangan aslinya yang memiliki wujud, maka pasti akan ketemu. Tapi kalau kita mengatakan pandangan sesuatu yang wujud secara dohir, maka tidak akan ketemu. Perlu diingat, mata di dalam diri manusia itu kan ada dua, gitu. Ada ainul basyariyah, mata fisik ini. Ada ainul basiroh, mata hati. Mata fisik itu dipergunakan memang untuk melihat fisik. Sehingga dengan begitu kita akan menerka bahwasanya alam ini, makhluk ini nyata wujudnya. Terus hati ini kau buat melihat kemana? Kalau hati ini kita buat untuk melihat wujudnya alam atau makhluk, ya pasti kita akan meyakini bahwanya masih Allah perkara selain Allah itu wujud, ya. Nah, mestinya hati ini kita pergunakan untuk melihat, ya, wujud kang sejati, yaitu yang memiliki nama Allah. Mestinya gitu. Berhubung mata hati kita tertutup dengan wujudnya selain daripada Allah, maka tidak bisa mata hati untuk musyahadah, untuk melihat terhadap wujudnya Allah kang sejati. Tidak bisa. Dan ini ada prosesnya Bapak Ibu, untuk menyingkirkan kewujudan dunia atau makhluk di dalam mata hati kita. Ini proses pertama yang harus kita lakukan manakala mata hati itu bisa nyatakan bahwasanya yang memiliki nama Allah itulah hakikatnya yang wujud. Sekarang gini aja, coba kita angen-angen. Wujud adalah sifat wajibnya Allah, ya. Lawan katanya wujud, Adam, tidak ada atau tidak wujud. Lah sifat Adam ini ikut dadi sifat wajibnya makhluk seperti kita manusia. Jadi sifat wajibnya Allah itu jadi perlawanan sifat wajibnya makhluk. Terus kalau Allah itu wujud, berarti selain Allah itu gak wujud. Lah, pemahaman bila selain Allah itu gak wujud itu bagaimana? Ini yang terpenting. Kalau saya bicara tentang ilmu, itu sekedar
pemahaman pengetahuan saja. Ini kalau Anda amalkan, nggak bisa kita membuktikan bahwasanya selain Allah itu tidak wujud alias Adam. Nggak bisa. Kalau secara ilmu kami jelaskan begini. Oke, kita berbicara masalah wujud ya. Mata hati yang harus kita pergunakan untuk melihat wujud yang sebenarnya. Lah, wujud yang sebenarnya itu adalah Allah, dan Allah itu meliputi segala hal. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Mulai jagat wetan, timur dan jagat barat itu kepunyaan Allah. Walillah ini mengandung pengertian yang meliputi, yang menguasai dan lain sebagainya. Kata-kata ada masyriq wal maghrib ini kan berarti ada dua. Ada yang memiliki, ada yang dimiliki. Ada yang mengubah, menggerakkan, ada yang digerakkan. Bapak Ibu, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Berarti kalimat wajhullah ini nyata. Bahasa wajah itu pembuktian atas kewujudannya Allah kang sejati. Allah itu sebuah nama ya. Yang memiliki nama itu siapa? Jadi yang menguasai, meliputi segenap alam ini. Ini tidak bisa kau lihat secara ainul basariyah atau mata zahir. Ini harus kau lihat dengan mata hatimu yang disebut ainul basirah. Lah, ainul basirah itu akan bisa melihat manakala tidak buta. Kita posisi sekarang keadaan buta, belum bisa. Misalkan otomatis kita harus melalui beberapa proses ya. Tadi siang saya katakan alif lam ro. Isinya alif lam ro adalah yaitu kitab. Isinya kitab ada petunjuk-petunjuk ilmu untuk kefahaman yang tujuannya untuk mengeluarkan hati para manusia yang dalam keadaan gelap, dalam kurung buta. Jadi ilmu yang kita dapatkan kemudian laku munajat, yang laku munajat itu dalam rangka pembersihan atas tutup-tutupnya mata hati. Begitu nanti akan bisa menyatakan, dan ketika menyatakan nggak bisa kau gambarkan dengan apapun, kau jabarkan dengan siapapun. Bila mana ini digambarkan, dibacakan, ini hanya sebatas ilmu. Seperti halnya malam hari ini ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, wujudnya Allah akan tampil di dalam hatimu dengan jengleh-jengleh manakala hatimu masuk di dalam alam musyahadah. Syarat masuk bisanya ke alam musyahadah, perkara selain daripada Allah yang meliputi segala hal itu harus tiada alias fana dalam hatimu.
Berarti hatimu harus memfanakan terlebih dahulu tentang selain Allah, seperti halnya aran makhluk, aran roh, aran Allah, aran lo ya. Iki harus lebur semuanya. Barulah di situ nyatanya yang memiliki nama Allah. Bapak Ibu, memang dianggap sulit ya sulit, dianggap mudah ya mudah. Semua tergantung pada diri panjenengan masing-masing. Yang jelas Bapak Ibu, Allah iku wujud al-haq, ya. Sebab tanpa al-haq di situ tiada perkara apapun yang ada katanya syariat, tidak ada. Jadi kalau boleh saya simpulkan, perkara yang kau anggap gaib alias tidak nyata, iku hakikatnya wujud. Lah perkara yang kau anggap wujud secara syar'i, iku hakikatnya Adam. Gimana? Masih pusing toh ndasmu? Ndasmu ikut ketoken gulune. Anda tidak akan pernah paham tentang kewujudannya Allah nek ndasmu iku sik kantil. Isi sambung, akalmu sih sambung, nggak bisa. Kau harus menggunakan hati, bukan akal. Sebab kita ranahnya sudah tidak membahas selain daripada yang memiliki nama Allah. Sekali lagi, tolong akalmu sing pinter, iku buangen ning kali kono, buangen ning sungai. Kalau akalmu masih bermain untuk masuk di dalam ranah wujudnya Allah, ya iso gendeng barang, uratmu iso pedot, nggak ketemu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya. Urusan apa sing didadekno Allah, boleh akalmu main, silahkan. Contoh, angen-angenen yang namanya matahari itu yo tidak mempunyai kaki. Kok dia itu disawang-sawang, diwas-wasi, dilihat-lihat kok bisa berjalan ya? Padahal yang berjalan itu adalah meteor yang lainnya yang mengitari bumi sesuai dengan rotasinya. Yang angen-angen lagi, lah iya, tumbuh-tumbuhan kok ya bisa bertumbuh, akhirnya ada buah-buahnya. Akal ini kau gunakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah ranahnya menyentuh terhadap al-ladzi, hidup yang meliputi segenap alam, akalmu iku buangan ke sungai, putusen akalmu. Wala tafakkaru fi dzatillah, urusan zatnya ojo kok pikir. Kalau kau memakai pikiran, urat sarafmu iki pedot. Kalau nggak percaya kamu pikir ya. Pikir di tingkatan 2 dan 3. Coba akalmu iku maino. Ndasmu lak ngeluh susui. Panas, akhirnya rantas. Urat sarape rantas bahasa Indonesianya apa? Rantas. Jadi genting ya. Akhirnya putus. Putus akalmu, akhir dijak ngomong ora sambung. Dijak bicara, diajak bicara, tidak sambung. Nyelulu ngono. Ini Rasulullah sampun melarang, sudah melarang terhadap kita terkait masalah zat, jangan kau pikir. Maksudnya kalau sudah ranahnya di dalam zat, iman maju. Hati yang maju.
Yang tafakur itu hati. Sehingga petunjuk di dalam dzikir nomor 3 kan gitu. Ikuti rasa di dalam hatimu bahwasanya hidup yang meliputi segenap alam itu Allah. Jadi ikuti rasa itu iman ya. Ikuti terus, dibawa kemana kau. Tidak usah takut ketika munajat secara khusus ditemukan berbagai alam makhluk di dalam alam mukasyafah, gak usah takut. Udah ikuti semuanya, manakala memang dimasukkan di makom mukasyafah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita pada wujud. Ahli syuhud yang sudah sampai tingkatan musyahadah ya, pasti dia akan menarik satu kesimpulan bahwasanya wujudnya Allah itu nyata dengan bukti dan burhan ketidakwujudnya selain Allah. Jadi sudah tidak membaca tanda. Ahli syuhud tidak melihat tanda, tidak. Langsung melihat yang ditandai. Satu contoh misalkan gini. Anda naik sepeda motor atau mobil ya. Melintasi satu jalan di mana jalan itu ada rambu-rambu merah, tengah-tengah ada seret putih itu. Merah, tengah-tengah ada tanda celengan ya. Artinya itu kan tidak boleh masuk. Tanda larangan. Jadi gak perlu polisi ku nulis dilarang masuk, nggak boleh. Cukup tanda tok, seret merah, bunder ser, tengah-tengah onok bolongan koyok celengan, seperti celengan. Loh, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika ahli syuhud melihat itu, ahli syuhud gak usah ngejah dengan bahasa dilarang masuk jalan itu, nggak usah. Ahli syuhud cukup melihat yang ditandai apa? Tindakan tidak masuk. Loh, itu maksudnya. Jadi di gambaran iku mau tandai mang gak ono tulisan video berupa mlebu nang dalan iku gak oleh, mboten. Cukup ada tanda merah bunder ser, tengah-tengah ada catnya putih seperti celengan. Lah kalau sampai ikut tetap masuk, ya nyelengi di situ, cret. Itu kena tilang lah kamu. Tetapi perbedaan ahli hijab dengan ahli syuhud memang beda. Nek ahli hijab itu yang dipergunakan untuk melihat itu baik mata dohir maupun mata hati, itu tandanya, tanda. Tapi ahli syuhud enggak. Yang ditandai, beliau melihat yang ditandai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sponsor. Kewujudan Allah itu akan nyata di dalam hatimu. Itu harga mati hatimu harus memfanakan selain Allah. Carane ya munajatoh, tekunono juhudmu. Baru di situ nanti nyatanya Allah la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nyata. Seperti Daud tadi loh. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Berarti nyata toh. Jadi ahli syuhud itu tidak melihat makhluk dohirnya, tapi melihat wajah Allah. Itulah hidup yang meliputi segala aspek apapun. Lagi di dalam surah Al-An'am ya disebutkan
Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya, mohon maaf, kalimat ini kalau Anda belum memahami maksud dari sisi mutasyabihat, ya masih tetap saudara akan kebingungan. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku terhadap wajah Allah. Allah yang mana? Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Lilladzi maring hidup zat, ya. Fatoros samawati wal ardo ay ja'ala, yang menjadikan beberapa langit dan bumi. Saya hadapkan wajahku terhadap wajahnya Allah. Ditegaskan Allah yang mana? Lilladzi, itulah zat hidup yang menciptakan, yang meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Caranya bagaimana? Kamu harus ada kuncinya, Bapak Ibu, untuk bisa masuk di dalam musyahadah di situ. Di situ ada latifah Allah, ya. Samawati wal ardi itu ada latifah. Apa sih latifah itu? Sesuatu alam yang sangat halus. Jadi di atas alam gaib, ya. Kalau saya bicara alam gaib berarti alam kegaiban makhluk. Tapi iki lebih halus lagi, yang disebut alam musyahadah. Kamu harus bisa masuk di situ. Lah masuknya kamu tidak membawa kunci, ya ora bisa, tidak bisa. Apa kuncinya? Disindir di dalam pujian-pujian, miftahul jannah, kuncine swarga, la ilaha illallah. Loh, maksudnya apa diwaca la ilaha illallah? Tidak. Ya kamu harus bisa meresapi apa maksud la ilaha illallah. Lah disinilah yang kami kemas dalam satu zikir Sirul Asror. Loh gitu loh. Ini yang paling mudah untuk kamu bisa masuk di latifah. Kakean bulet koyok entute hansip enggak. Ya. Jadi kak bulet enggak. Jadi ketahui zikir nomor 3, ikuti di situ, baru kok kamu akan ngerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kunci ini penting. Manakala tidak kau pahami, kau bawa kunci ini, bagaimana mungkin kau bisa masuk di latifah Allah? Enggak iso. Aku enggak bicara sifat jaiznya Allah loh ya. Saya bicara dari sisi teori, ilmu, dan amal. Dan ini harus kau jalani. Bapak Ibu, kunci ini kau bawa, kemudian bisa masuk ke latifah Allah, baru terbukalah alam musyahadah. Di situ kau akan paham, menyatakan, oh gini tah yang disebut wujudnya Allah itu. Loh gitu loh. Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Jadi olehnya kau bisa melakukan dengan membawa kunci hanifan. Hanifan iki condongnya hati di dalam jalur tauhid. Iki hanif, mencondongkan hatimu di jalan untuk menuju pada Allah. Hadza siratum mustaqim, dalan ikilah sing jejeg yang untuk bisa sampai kau bertemu terhadap Tuhanmu. Wa ma ana minal musyrikin. Syarat yang paling mutlak juga di situ, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak ada perserikatan apapun. Saya tidak akan menyekutukan dengan apapun. Maksudnya harga mati kau akan bisa masuk di dalam musyahadah Allah dan bertemu Allah, manakala selain Allah sudah tidak ada. Kau akan tahu dan mengerti pemahaman sifat wujudnya Allah. Harga mati tidak ada dalam hatimu perkara masya Allah, perkara selain Allah. Titik. Iki ojo ndasmu, jangan akalmu yang kau untuk menerima, jangan hatimu. Dan akalmu mumet kamu ya, mumet.
Harus dengan hati. Kau terima ilmu ini dengan hati, dengan iman yang kokoh, lanjut kau jalankan, baru bisa. Gitu loh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sekitar pemahaman sifat wujud. Kalau toh Allah itu wujud, berarti selain Allah itu gak wujud. Terus caranya kita tidak mewujudkan selain Allah itu wujud. Ya mata hatimu jangan kau lihatkan dunia. Mata hatimu jangan kau pergunakan untuk melihat dunia. Mata hatimu pergunakanlah untuk melihat hidup dengan cara dikit nomor 3 beres. Wis kakek tentang wujud jelas sudah. Besok kita teruskan hidam ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir, manakala ada perkataan yang menyinggung terhadap hati panjenengan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.